Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa la mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita bertemu lagi dalam channel YouTube ini. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ulama, dan para jamaah muslim dan muslimat di mana saya berada. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting, yang dimana betul-betul ramai di TikTok, di Instagram, ataupun di YouTube, tentang habaib yang bercerita tentang khayalan, yang menurut mereka khayalan, dan bahkan seolah-olah takdir itu ditentukan oleh habaib. Ini penting, bukan karena saya juga habaib, tetapi ini akan menggambarkan bagaimana pandangan sains atau pandangan ilmu pengetahuan secara logika tentang kisah-kisah tersebut, supaya sebagai mengcounter atau menangkis pendapat-pendapat para orang-orang yang memandang rendah kisah khayalan tersebut. Kita akan bahas secara ilmiah. Ada beberapa peristiwa yang saya katakan tadi, yang di beberapa kisah tentang para ustadz yang mempertanyakan tentang kehabiban, tentang kisah-kisah habaib yang betul-betul sebagai wali. Sebagai contoh misalnya, kisah yang diangkat oleh kisah-kisah tersebut tentu saja dalam artian menurut logika tidak masuk akal. Seperti contoh misalnya, ada pernyataan dari beberapa ustadz di TikTok, entah itu Wahabi atau apa, entah itu orang-orang salaf atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas mereka bantah dengan mengatakan bahwasanya ada seorang habaib yang mampu menahan bala. Jadi kalau mau turun bala di sebuah tempat tersebut, harus minta izin ke wali. Bagi mereka itu tidak masuk akal. Padahal kisah tersebut berbeda, tidak seperti itu banyaknya. Bahkan ada beberapa habaib dikatakan ingin menyaingi para ulama-ulama Nusantara. Tidak seperti itu. Para ulama Nusantara tentu saja bersama dengan habaib berdakwah, tidak seperti sekarang. Saya akan bantah dalam hal secara logika. Kenapa hal tersebut sulit untuk dijelaskan? Karena kisah-kisah tersebut itu sifatnya sufistik, atau sifatnya personal, atau sifatnya individual. Pada dasarnya tidak bisa diceritakan. Tapi karena ini ingin menunjukkan sebuah hal yang luar biasa kepada habaib tersebut, maka diceritakan. Sambil contoh kasus misalnya, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Palu. Kisahnya ini diambil dari ulama-ulama Nusantara, dan mereka merasakan sendiri bagaimana beliau sangat keramat. Apa contohnya? Ketika surban beliau jatuh ke laut, ketika itu salah satu muridnya disuruh mengambil di lautan tersebut. Secara spontan muridnya mengambil, dan itu pengakuan kisah langsung dari muridnya, dan waktu itu masih hidup. Itu pertama. Kalau kita seandainya membantah mereka, kita ambil lagi kisah yang dulu, kisah lebih jauh lagi. Bagaimana Umar bin Khattab itu pernah mengirim surat ke sungai Nil kalau nggak salah.
Sehingga ketika itu Sungai Nil itu berubah. Kita semua tahu bahwasanya Sungai Nil pada masa itu menjadi persembahan orang-orang Mesir kepada gadis-gadis yang masih perawan. Tetapi tradisi tersebut dirubah oleh Umar bin Khattab sehingga Sungai Nil mengalir. Itu kan hal yang tidak masuk akal, berbicara dengan sungai. Saya ambil lagi contoh lebih jauh lagi, yang lebih dekat lagi. Yang lebih dekat lagi itu tentang sufinya Rabiatul Adawiyah, yang ketika itu beliau tidak terlihat seorang pencuri yang masuk di rumahnya, dan dia berlindung kepada Allah agar tidak terlihat oleh pencuri. Luar biasa. Pada situ pencuri sudah masuk dalam rumahnya dan mencari semua bagian rumah tersebut dan tidak mendapatkan Rabiatul Adawiyah. Saya ambil contoh paling dekat lagi, yaitu gimana Gus Dur yang dikisahkan langsung oleh Kang Maman, bagaimana beliau menceritakan bahwa beliau pernah mewawancarai Gus Dur dan Gus Dur berada dalam dua tempat yang berbeda. Ketika itu ada peristiwa bahwa Gus Dur dia diwawancarai di masjid, satu lagi di perpustakaan atau Gramedia kalau nggak salah. Nah, hal-hal seperti itu sifatnya personal, tidak serta-merta ada, tidak serta-merta diceritakan langsung percaya. Jadi secara logika itu tidak akan masuk ke situ. Kenapa? Karena logika sifatnya material. Jadi hal-hal yang sifatnya imaterial sulit dimasukkan oleh logika. Jadi kisah-kisah tersebut saya pribadi merasa itu nyata, itu keramat dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di samping mereka. Gak sejauh-jauh kisahnya seorang sahabat Nabi yang menyembuhkan seorang raja atau seorang ketua kabilah pada masa itu dengan membacakan Al-Fatihah. Padahal ketua tersebut itu digigit kalajengking. Tetapi dengan bantuan Al-Fatihah sembuh. Itu apa? Itu menunjukkan bahwasanya ada hal-hal yang tidak masuk akal. Secara medis wajibnya harusnya kalajengking itu dicabut, bisanya dikeluarkan, bawa ke dokter. Tetapi bacaan Al-Fatihah tersebut menyembuhkan. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa kisah-kisah tersebut itu nyata. Tetapi kalau dibuat secara logika memang tidak masuk akal. Tetapi itu sifatnya personal. Iman itu bukan pakai logika, tapi pakai perasaan hati. Jadi untuk mempercayai hal tersebut, hati itu diperluas dan dipersempit. Logika hati itu berbeda. Sehingga menurut saya pribadi, istighfarlah kepada para ustadz yang mempertanyakan tentang kisah-kisah hayal harbaib. Bagaimana Gus Dur yang betul tokoh NU itu kan seperti itu. Jadi kisah-kisah tersebut memang nyata dan hanya hati Allah yang bersihlah yang bisa menerimanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.